Modul 1.2 mulai dari diri trapesium usia. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rima Sukmalia, sekolah di TK Mekar Pertiwi 3, CGP Angkatan 11. Apa itu trapesium usia? Yaitu suatu rancangan yang menggambarkan perjalanan seseorang di mana pada bagian dari kehidupannya terdapat suatu peristiwa positif dan negatif. Nah, bagaimana trapesium milik saya? Ketika 12 tahun, saya SMP pernah dibully dan menutup diri dengan kemampuan saya, kurangnya percaya diri saya. Ketika 17 tahun, di sini saya mulai bergaul dan mencoba menjadi dewasa pada usia 17 tahun, menguasai mata pelajaran dan rasa ingin tahu saya tentang eskul dan kemampuan yang saya ampuni. Nah, ketika di usia 36 tahun ini, saya mampu memimpin kegiatan pengembangan sekolah, berbagai praktik baik dan memberi dukungan ke teman sejawat. Mau tahu peristiwa positif dan negatif saya? Peristiwa positif saya ketika saya sekolah di SMA, saya mulai bangkit dan mulai memiliki rasa kepercayaan diri terhadap kemampuan saya bahwa saya harus bisa dan memiliki bakat untuk mengikuti eskul. Juga saya banyak memiliki teman-teman yang super aktif dalam kerja kelompok dan ketika SMA saya begitu dekat dengan para pendidik di sekolah karena mereka banyak memberikan support untuk muridnya dan dukungan yang hebat untuk saya sehingga saya merasa mampu dengan bakat yang saya ampuni sehingga saya bisa mengikuti perlombaan dengan baik karena bakat saya dulu di olahraga bola voli. Nah, peristiwa negatif saya merasa menutup diri dan belum bisa memiliki rasa percaya diri di sekolah karena ketika saya berusia 12 tahun, di sana kebanyakan teman sekolah saya anak dari seorang pendidik di sekolah SMP. Bakat dan kemampuannya pun rata-rata selalu dibedakan karena saya hanya anak seorang guru SD. Makanya saya lebih banyak diam dan banyak murung karena rasa percaya diri terhadap teman-teman sekolah. Saya karena merasa masuk OSIS sedangkan saya tidak. Nah, di sini kita bisa membedakan antara saya dan anak dari guru SMP. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut, yaitu guru agama, guru SMP, pihak sekolah, guru olahraga, teman seangkatan SMA, dan teman seangkatan SMP. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Pada peristiwa negatif, saya merasa banyak minder terhadap teman-teman sebaya saya karena mereka gampang masuk OSIS karena bantuan orang tua di sekolah sebagai guru. Dan pada peristiwa positifnya, saya sangat senang dan bangga memiliki dukungan dari teman-teman yang hebat, memiliki rasa kepedulian yang hebat untuk anak didiknya, juga adalah sikap percaya diri yang hebat yang saya terapkan. Menerapkan jiwa sosial dan kepedulian seorang pendidik sangat mempengaruhi jiwa peserta didik di sekolah, maka dengan itu kita sebagai pendidik harus benar mencintai tugas dan pekerjaan kita sebagai guru yang harus kita kembangkan kepada muridnya. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih saya rasakan dan masih mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang saya rasakan sampai saat ini masih teringat dan saya rasakan hingga saat termotivasi menjadi pendidik. Saya tidak boleh seperti itu kepada anak saya. Juga saya sebagai pendidik di sekolah TK Mekar Pertiwi 3, saya harus memiliki jiwa rasa kasih sayang tinggi, apalagi untuk anak usia dini yang memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Maka saya harus optimal dalam mendidik mereka menjadi peserta didik yang baik dengan memberikan dukungan yang hebat, kasih sayang yang hebat, juga peserta didik agar mampu mempengaruhi tumbuh kembang anak didik. Nah, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Kita sebagai guru harus memahami setiap karakteristik peserta didik agar kita dapat memfasilitasi kemampuan mereka secara optimal. Yang kedua, memiliki sikap adil dan tanpa pilih kasih ketika kita berada di sekolah antara anak dan peserta didik. Dan yang terakhir, guru harus banyak melakukan dukungan dan aktivitas menarik untuk peserta didik dengan menganggap peserta didik adalah sama seperti anak sendiri. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran.
Jika saya seorang guru berperan dalam menuntun pengalaman belajar seorang murid, maka pembelajaran tersebut menjadi bermakna dan mengantarnya dalam kesuksesan. Tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? 1. Saya memiliki sikap kolaboratif sebagai makhluk sosial. Saya tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, mandiri. Saya mempunyai inisiatif sendiri untuk mengikuti pelatihan dan webinar untuk mengikuti kegiatan yang mendukung pekerjaan saya di sekolah. Yang ketiga, inovatif. Saya mampu menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran dalam merangsang pembelajaran anak usia dini di kelas dengan riang gembira ketika belajar. Peran dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah. Sebagai guru, saya telah memainkan peran sebagai peran pemimpin, yaitu menggerakkan peserta didik, rekan guru sejawat, dan komunitas belajar pada kawan belajar saya. Saya berusaha memberikan motivasi dan strategi kepada peserta didik untuk proses pembelajaran di kelas dengan kreatif dan inovatif. Juga saya berkolaborasi dengan rekan guru sejawat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Terima kasih.